Oke, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Kita cari-cari momen ya. Sekarang indikator yang dipasangkan saya pasti paling wajib banget ya. Kalau trading pasti menggunakan indikator stokastik oscillator periode 18,33 dan juga RSI 10 ya. Oke, mari kita mulai. Di sini kita cek-cek market. Nah, sekarang marketnya sedang pada sideways ya. Untuk di market Euro USD kita close yang di bawah 70%. Kemudian USD CHF juga sama, sedang sideways. Nah, ini ada nyempil nih, ketika dia turun ada nyempil. Satu buah candlestick yang berwarna hijau, kita hitung ya. Ini indikator fraktal juga udah muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang candlestick yang ke-6 nih. Untuk kali ini saya akan menggunakan strategi hitungan candlestick ke-7 terlebih dahulu ya. Trading pertamanya nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang candlestick ke-6 ya menjadi candlestick yang berwarna hijau. Maka saya akan open posisi sell di detik 00 selama 1 menit untuk menggunakan strategi hitungan candlestick ke-7. Set! Oke, madak langsung ya. Saya open posisi sekitaran 3.547.000 rupiah. Ini 1% dari modal itu sangat aman banget ya guys. Kalau trading kayak gini kalian nggak akan deg-degan, kalian nggak akan jantungan. Yang bikin jantungan ketika kita melakukan trading itu adalah ketika kita asal-asalan memasukkan uang yang akan diperdagangkan 80% dari modal. Misalkan kalian punya modal 2 juta, kalian open posisi 1 juta. Nah, itu yang akan menjadi penyakit di dalam diri kalian tuh ya, kelakuan itu. Makanya kalian jangan sampai ceroboh ya saat membuka perdagangan. Kalian harus menjaga money management dengan yang sangat bagus. Jadi penyakit trading itu muncul dari kelakuan diri kita sendiri, guys. Kalau misalkan kita udah membuat aturan nih, gua mau udahlah trading nggak usah asal-asalan, misalkan membuka perdagangannya sekian. Kalau misalkan lebih ya itu ngelanggar. Nah, di situ nanti akan ada resikonya. Alhamdulillah profit ya. Alhamdulillah profit sekitaran 1 menit tadi, walaupun di sini jadi candlestick yang warna hijau tapi profit ya. Kalaupun telat kita open posisinya juga pasti profit nih. Di candlestick ke-8-nya menjadi candlestick yang berwarna merah. Oke, lanjut lagi barusan ya. Jadi kalian harus mempunyai planning, atau planning itu aturan trading yang kalian ciptakan sendiri. Modal segini, misalkan target profitnya segini gitu. Nah, kalau di konteks ini, kalau misalkan modal kalian 200.000, sebetulnya modal 200.000 dapat duit 50.000 per hari juga udah cukup. Kita harus menyesuaikan modal kita dengan target profit kita. Ya, kalau misalkan kita modal 200.000, target profit 1 juta, itu bisa, tapi tanya dulu kemampuan kalian di trading udah sampai mana, udah berapa tahun, dan udah teori apa aja yang diketahui ya. Kalau misalkan udah banyak ilmunya mah ada kemungkinan, guys. Tapi kalau misalkan masih awal-awal, masih pemula, sangat susah ya. Dengan modal 200.000 dapat 1 juta satu hari itu sangat susah. Tapi dengan modal 200.000 dapat 50.000 per hari, saya yakin kalian pasti mampu, kalian pasti bisa lah. Karena gini ya guys ya, saya dulu waktu sebelum trading kan kerja bangunan itu sekitaran 70.000 pada waktu dulu ya, jadi laden, macul. Mungkin kalau sekarang dapat gajinya naik ya dari 70.000 jadi 100.000 gitu loh per hari. Bayangin, mereka yang kuli bangunan misalkan ya, macul, dapat duit 100.000 per hari misalkan. Saya bukan ngerendahin juga, karena ini cerita saya aja, cerita saya pada waktu dulu di zaman posisi itu. Jadi ketika kita melakukan trading dapat 120.000 per hari atau 150.000 per hari dari modal 300.000, itu udah gede banget, guys, udah gede banget. Kita cuma diem di depan komputer, ngeklik aja, analisa gitu kan udah dapat. Kita harus bersyukur. Jangan melihat jangan melihat dulu ke orang lain gitu ya. Misalkan kalian melihat saya, Kang Doni bisa dapat profit gede. Oke, tapi pemrosesannya gimana gitu. Kalian harus melihat tahap prosesnya gimana. Kang Doni teh udah ngalamin apa aja nih di dalam trading, udah ngalamin rugi besar juga saya di trading, udah ngalamin rugi 4 miliar ya dari hasil profit 70 juta, udah pernah rugi 2 miliar dari investor. Tuh perjalanannya sangat panjang banget gitu kan. Kalian udah ngalamin kayak gitu, jangan ya, kalian jangan sampai ngalamin hal yang seperti itu. Cukup saya aja. Makanya gunanya sharing ini adalah supaya kalian tidak mengalami hal yang sulit seperti yang sudah saya alami seperti itu. Jadi ingat ya, target profit harus diatur. Kemudian uang yang diinvestasikan alias open posisi ini mau berapa persen, jangan sampai asal-asalan. Oke, sekian dari pengingatan saya. Kita lanjut lagi tradingnya.
Masuk lagi di Euro GBP. Oke, market Euro GBP sekarang sedang melakukan sideways kecil ya. Sideways kecil di area titik apa namanya saat melakukan bullish. Kita lihat ini ada satu buah candlestick yang memiliki lower shadow. Lower shadow itu adalah lidi dari candlestick bagian bawah. Kita lihat candlestick yang ini. Ada penembusan nggak nih? Ada penembusan nggak? Dia maksudnya penembusan itu penutupan candlestick yang sekarang harus lebih rendah daripada candlestick yang sebelumnya ya, seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5 candlestick yang kelima. Kita tunggu nih guys ya. Kalau ada penembusan di sini dia akan mengalami penurunan. Nah, tetapi jangan dulu dilawan nih. Ini stokastiknya udah ada di area apa namanya? Udah ada di area titik supportnya. Maka di sini saya akan coba untuk open buy 2 menit di market Euro GBP. Kalaupun dia misalkan akan mengalami penurunan, takutnya nih kalau misalkan udah ada stokastik udah di bawah seperti ini, RSI-nya udah di bawah seperti ini, jangan dilawan dulu. Ada kemungkinan dia akan turun ke bawah tapi naik dulu sebentar. Jadi kita ambil truk sedikit dulu 2 menit open buy di market Euro GBP. Nah, seperti itu guys, triknya kalian harus melihat dulu area titik RSI dan stokastiknya juga. Karena posisinya apalagi sideways, jadi indikator RSI 10 sama stokastik ini sangat berfungsi sekali ya, khususnya untuk di market yang sedang sideways seperti itu. Oke, nah di sini dia langsung turun ke bawah. Kita tunggu dulu ya guys ya, kita tunggu dulu. Takutnya dia naik lagi ke atas gitu. Jangan dulu pesimis. Kita coba dilihat di market yang lain sambil nyambil kita pilih market yang persentase nilai keuntungannya yang cukup lumayan besar di Euro AUD, kemudian di Euro apalagi satu di teh Euro AUD, Euro USD. Oke, ini udah ada. Oke, di Euro GBP tuh kita lihat dulu. Yang mudah-mudahan nggak turun ke bawah lagi sih ya, kayak tadi naik sebentar anjir terus turun ke bawah tuh yang bikin apa namanya takut tuh kayak gitu. Tapi kita nggak usah takut guys, harus tetap santai, tetap fokus ya. Kita tunggu. Oh, Jepang Yen santai, kalau trading santai, nggak bisa diburu-buru open posisi, nggak bisa diburu-buru apa namanya harus open posisi, nggak bisa digituin guys. Kalau trading mah ya harus pelan-pelan tapi pasti gitu. Euro USD, oke, Euro USD sekarang sedang sideways ya, udah lama banget nih sidewaysnya. Tapi kita lihat dulu Euro GBP, alhamdulillah masuk kantong guys, Euro GBP profit guys. Kita lihat Euro USD, nah ini udah ada penembusan nih. Tapi ini market lagi sideways. Area titik support utamanya di sini guys. Ya, ini ada area titik support utama pada pergerakan harga sekarang. Ya, kita lihat, ini juga sedang di area titik support. RSI udah nyentuh ke bawah guys, udah nyentuh. Kemudian stokastik juga udah apa namanya persilangan mau ke atas nih. Ini ada kemungkinan sebentar, kita prediksikan dulu, kita analisa dulu pelan-pelan. Ini support yang lebih tinggi. Kemudian sekarang di candlestick yang ini belum ada support, belum ada penembusan dengan support di waktu yang sebelumnya. Oke, kita buy berarti. Kita buy di sini 2 menit ya di market Euro USD karena ini di sini apabila belum ada penembusan support di waktu yang sebelumnya, maka ini bisa dikatakan support yang lebih tinggi ya, support yang lebih tinggi daripada support di waktu yang sebelumnya, bukan support yang lebih rendah. Karena coding market bullish atau yang naik itu adalah ini support membentuk support yang lebih tinggi daripada support di waktu yang sebelumnya, kemudian membentuk support yang lebih tinggi lagi daripada support di waktu yang sebelumnya. Nah, di sini dia belum ada nih penembusan ada titik support di waktu yang sebelumnya. Kita coba supaya lebih detail gitu ya. Kita kasih garis horizontal. Kita kasih garis horizontal. Tuh, belum ada kan? Masih di atas nih. Masih di atas candlestick support di waktu yang sebelumnya. Makanya saya langsung truk open posisi gitu loh, buy. Seandainya kalau tadi di sini open posisinya udah profit nih ya. Tapi karena gua masih ngehulang gitu kan, melihat ini ada penembusan nggak sih gitu kan, supaya lebih detail, jadi dicicingkan dulu. Oke, nah di sini kalau ada penembusan guys, kalau ada penembusan kita pindahin dulu ke bawah support di sini. Kalau ada penembusan di sini saya akan open sell ya untuk kompensasi. Kita lihat
Soalnya ini candlestick yang merah pembukaannya di bawah nih guys, di bawah. Oke. Saya sudah mengerti kemana Euro USD akan bergerak. Sepertinya dia akan turun ke bawah guys, ini akan turun ke bawah. Oke, kita lihat dulu, tapi ini supportnya ditembus nggak?